Seperti yang diprediksi, Audi akhirnya sudah menyelesaikan dan mengumumkan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Sauber sebagai jalan merek untuk masuk F1 di musim 2026. Audi sendiri memastikan komitmen mereka menjadi penyuplai mesin di F1 akhir Agustus lalu di GP Belgia sebagai bagian dari generasi baru regulasi mesin. Sudah sejak lama, Audi dikabarkan bakal mengakuisisi Sauber dan fasilitas-fasilitasnya untuk proyek F1 mereka. Lalu, seperti apa kesepakatan antara kedua entitas yang punya nama besar di dunia balap ini? Audi mengumumkan jika Sauber akan menjadi partner strategik dalam proyek besar F1-nya dan berencana akan membeli mayoritas saham di Sauber. Meski masih belum jelas seberapa besar saham yang akan dibeli oleh Audi, tapi dipahami jika mereka akan mengakuisisinya secara bertahap dari musim ini sampai tahun 2026 nanti, di mana Audi akan punya saham mayoritas di Sauber dan mengubahnya menjadi tim pabrikan di F1. Sementara itu, pemilik Sauber saat ini, Finn Rausing, akan menjadi pemegang saham minoritas dan kemungkinan masih bertanggung jawab dalam operasional tim serta fasilitasnya. Sauber sendiri akan tetap beroperasi di bawah nama Alfa Romeo sebagai brand sponsor serta kerjasama marketing sampai kontraknya habis pada akhir musim 2023. Kemudian mereka akan kembali ke nama Sauber Ferrari pada 2024 dan 2025. Barulah setelah itu, Sauber akan bertransformasi menjadi tim pabrikan Audi mulai 2026 mendatang. Jadi secara singkat, tidak ada penambahan tim di grid F1. Jumlah tim akan tetap 10 dengan nama Sauber akan diganti dengan tim pabrikan Audi. Sauber akan tetap memakai mesin Ferrari sampai 2025 sebelum menjadi pabrikan Audi pada 2026. Secara personal, belum ada pemberitaan lebih lanjut soal siapa yang akan menjabat di posisi strategis di tim Audi nanti. Sejauh ini kita hanya mengetahui kalau Adam Becker serta Oliver Hoffmann akan menduduki jabatan tertinggi dalam divisi pembuatan mesin F1. Untuk pembalap, Audi diyakini ingin kendali penuh untuk menentukan siapa yang akan duduk di kokpit mobil mereka. Beberapa rumor menyebut jika ada negosiasi tipis-tipis dengan Mick Schumacher untuk direkrut ke dalam proyek masa depan Audi. Hanya saja sumbernya kurang meyakinkan dan rasanya terlalu awal bagi Audi untuk menentukan pembalapnya. Sekarang, bagaimana dampak kerjasama ini kepada Sauber dan Audi? Bagi Sauber, jelas merupakan keputusan yang menguntungkan bagi mereka. 2026 akan menjadi ketiga kalinya Sauber menjadi tim pabrikan, setelah bersama Ford pada tahun 1995 dan BMW pada mediu 2006-2010. Owner Sauber, Finn Rausing, mengatakan jika kerjasama dengan Audi akan membawa tim ke level yang lebih baik dan sekaligus menjamin kerjasama jangka panjang dari perusahaan mereka. Seperti yang kita tahu, dalam satu dekade terakhir atau sejak ditinggal BMW, Sauber hanya mampu menjadi tim penghibur di papan tengah dan sulit untuk mendobrak barisan papan atas. Tim ini dilanda krisis finansial sejak 2010 dan itu membuat Sauber kesulitan untuk bersaing di F1. Hasil terbaik mereka di F1 era modern adalah posisi 6 klasemen konstruktor pada musim 2012, di mana mereka mengkoleksi 4 kali podium. Tapi setelah itu, Sauber mengkis-mengkis di papan tengah, terutama ketika memasuki era hybrid. Masuknya Alfa Romeo menjadi angin segar bagi Sauber dan mampu menyelamatkan tim ini dari kebangkrutan. Meski secara performa mereka masih angin-anginan di papan tengah. Namun setidaknya di bawah kepemimpinan Frederick Vasseur, Sauber secara perlahan mulai melakukan ekspansi, baik dari segi tim dan fasilitasnya. Musim 2022, walaupun mereka masih alami masalah pada development mobil, manajemen tim, dan finansial, tapi ini adalah performa terbaik Alfa Romeo Sauber dalam 5 musim terakhir, di mana mereka berhasil duduk di klasemen ke-6 dengan koleksi 52 poin. Perkembangan positif itulah yang akhirnya membuat Audi tertarik untuk mengakuisisi Sauber. Kesepakatan dengan Audi akan membuka jalan yang lapang bagi Sauber untuk musim-musim kedepannya. Paling terasa di awal-awal mungkin adalah dampak finansial. Diyakini jika Sauber kesulitan untuk mencapai batas budget cap atau anggaran mereka masih jauh di bawah limit. Menandakan kalau tim ini tidak bisa beroperasi secara maksimal. Dengan kesepakatan yang dicapai bersama Audi, diharapkan mereka bisa memberi suntikan dana dan membantu Sauber untuk beroperasi dengan anggaran budget cap dan bisa menyamai tim-tim lain. Dampaknya akan makin terasa pada 2026 mendatang. Selain penyuplai mesin yang akan 100% fokus dan terintegrasi penuh dengan sasis yang dibuat oleh Sauber, tim ini akan sangat atraktif di masa depan. Bekerja sama dengan brand sebesar Audi tentu akan mengundang sponsor-sponsor besar untuk datang ke sana
dan menjamin ketahanan finansial Sauber secara jangka panjang. Selain sponsor, pembalap-pembalap tentu juga sangat tertarik untuk bergabung dengan Audi Sauber di masa depan. Lalu bagaimana dengan Audi? Bagi Audi, mereka memilih Sauber karena ini adalah opsi terbaik yang tersedia. Sauber sudah punya reputasi dan nama yang besar di dunia balap, terutama F1. Mereka sudah pernah bekerja sama dan punya pengalaman dengan pabrikan besar seperti BMW dulu. Secara hubungan, Sauber dan Audi juga dikenal cukup dekat. Audi berulang kali menyewa fasilitas wind tunnel milik Sauber di Swiss untuk proyek-proyek mobil balap mereka. Sekedar informasi, wind tunnel Sauber dikenal sebagai salah satu fasilitas yang terbaik dan bisa melakukan tes aerodinamika dalam skala penuh. Tapi karena tim Sauber sejauh ini kekurangan finansial, jadi mereka tidak bisa memaksimalkan pemakaian fasilitas kelas kakap tersebut. Pada 2026 nanti, Audi akan menyerahkan semua pembuatan sasis dan komponen aerodinamika mobil kepada Sauber. Sementara itu, pabrikan raksasa Jerman ini akan fokus membuat mesin dan mengkolaborasikannya dengan sasis yang dibuat oleh Sauber. Target Audi bisa dibilang sangatlah ambisius. Mereka menargetkan waktu tampil sangat kompetitif atau bisa bersaing untuk meraih podium dalam waktu 3 tahun. Itu target yang cukup besar dan butuh usaha yang luar biasa untuk mewujudkannya. Tapi tentu bukan hal yang mustahil. BMW Sauber saja dulu berhasil raih podium perdana di musim pertamanya dan dapat kemenangan dalam 3 tahun. Bahkan mereka jadi penantang gelar di awal-awal musim 2008, sebelum tim memutuskan untuk fokus ke pengembangan mobil regulasi baru 2009 dan menggagalkan peluang juara tersebut. Hal yang sama bisa saja diwujudkan oleh Audi pada 2026 nanti. Hanya saja Audi tidak boleh meremehkan besarnya tantangan yang akan mereka hadapi. Renault dan Honda saja butuh berapa tahun untuk bisa menang di F1 sejak comeback mereka di era hybrid. Dua hal yang harus Audi lakukan adalah pertama, membuat mesin F1 yang kompetitif. Lalu kedua adalah melakukan investasi besar-besaran kepada Sauber supaya bisa membuat mobil yang bagus. Jika kita lihat secara mendalam, situasi 2026 nanti sebenarnya lebih berpihak kepada Audi. Dari regulasi mesin yang sejak awal memang dibuat untuk menarik mereka ke F1, Audi nantinya juga mendapat keuntungan dalam hal cost cap mesin, di mana mereka sebagai pabrikan baru akan dapat ekstra 10 juta dolar di 2 musim pertamanya, dan 5 juta dolar di tahun ketiga. Audi juga punya waktu persiapan yang lebih dari cukup sampai 2026 nanti. Mereka bahkan sudah mempersiapkan fasilitas khusus di Nürburgring, Jerman, yang sudah mampu untuk melakukan tes mesin F1 secara penuh lengkap dengan sistem hybridnya. Targetnya adalah awal 2025 mereka sudah bisa melakukan tes mesin generasi terbaru. Jadi kalau melihat skala kemampuan Audi dan berbagai hal yang mendukung proyek F1 mereka, seharusnya tidak butuh lama lagi mereka untuk bisa meraih prestasi di balap jet darat ini. Cuman sekali lagi, mereka tidak boleh meremehkan tantangan dan ekspektasi tinggi yang ada di F1, dan semuanya butuh proses untuk bisa mencapai kesuksesan.